Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Munib hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik meskipun agak batuk sedikit. Semoga lekas sembuh Pak. Kebetulan saya ini sedang ada sedikit masalah ya Bu. Masalah kira-kira masalah apa yang bisa saya bantu ya Pak Munib? Ini Bu, jika Bu Wiwi tidak sibuk, mungkin kita bisa berbincang-bincang atau ngomong-ngomong sebentar Bu. Oh, tentu saja bisa Pak. Kebetulan saya ada waktu longgar. Ngomong-ngomong nih, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya, dari percakapan kita hari ini? Apa yang Bapak harapkan? Gini Bu, di sana saya itu menemukan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita sama Willy, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan dalam mengatasi masalah di sekolah saya ini Bu. Oh, berarti Bapak mempunyai permasalahan yang ada di sekolahan dan ingin menemukan solusinya gitu nggih Pak nggih? Kira-kira masalahnya ya, memangnya masalahnya apa nggih Pak Munib nggih? Ya, jadi gini Bu, di kelas saya itu ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya, anak ini tidak diberi semangat untuk belajarnya. Bahkan tugas-tugas yang saya berikan itu jarang dia kerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing Bu dalam menghadapi masalah dengan anak ini Bu. Oh, baik. Berarti masalah Pak Munib itu ada salah satu siswa di kelas Pak Munib itu kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas yang diberikan Pak Munib gitu nggih? Nah, apakah Bapak Munib sudah menelusuri penyebab masalah itu seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini sudah ada Bu. Saya sudah menelusuri permasalahan itu, bahkan saya sudah memanggil anak tersebut. Dan saya sudah menanyakan mengapa ataupun apa sebabnya dia anak itu tidak begitu suka pada pelajarannya. Saya sudah menanyakan. Oh, gitu ya, Pak. Lalu dari pengamatan Pak Munib, mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran Bapak? Apakah ada masalah lain? Ya, setelah saya telusuri dan saya menanyakan langsung pada anak-anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Dikarenakan teks yang disajikan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu panjang. Jadi membuat anak malas untuk membacanya. Dan menurut pelajaran saya itu kira-kira permasalahan yang dari pengalaman saya itu seperti itu. Jadi tidak suka pada pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Karena itu pelajaran itu terlalu panjang dan dia juga malas untuk membacanya. Baca teks yang panjang. Oh, jadi masalahnya anak itu tidak suka membaca gitu ya Pak ya, karena bacaannya panjang-panjang gitu nggih. Iya. Terus, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan? Apa yang ada pada murid tersebut, Pak? Apa ya kondisi idealnya yang Bapak harapkan? Permasalahan yang dari
dari pengalaman saya itu seperti itu. Jadi tidak suka pada pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Karena itu pelajaran itu tuh terlalu panjang dan dia juga malas untuk membacanya, baca teks-teks yang panjang. Oh, jadi masalahnya anak itu tidak suka membaca gitu ya Pak ya, karena bacaannya panjang-panjang gitu nggih. Iya. Terus, nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan? Apa yang ada pada murid tersebut, Pak? Apa ya kondisi idealnya yang Bapak harapkan? Ya, Bu. Saya tentu saja mengharapkan murid-murid tersebut itu untuk bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Sebagaimana seperti murid-murid yang lain. Karena murid-murid lain itu ya selalu baik, semangat. Jadi saya ingin anak-anak ini tuh sama mempunyai perasaan, mempunyai perasaan yang senang, mempunyai rasa yang sama seperti anak-anak yang lain. Oh, seperti itu tuh ya Pak ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa kira-kira Pak Munib lakukan untuk meningkatkan belajar anak tersebut, Pak? Ya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya bahwa saya ini masalah itu ternyata itu dalam pengajaran saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu tidak begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Antara yaitu memperbanyak ice breaking, terus memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu benar-benar untuk belajar bersama saya. Jadi tidak ada salah satu murid yang merasa bosan seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Gimana ya Pak ya? Oh, baiklah Pak. Apakah kira-kira metode yang pernah Bapak lakukan itu berhasil di dalam kelas? Oh iya Bu, ada Bu. Jadi ini Bu, metode yang pernah saya lakukan itu saya pernah membuat ice breaking dengan sangat baik. Jadi melakukan ice breaking antara baik pada yang satu pada anak yang lain dan dilakukan. Jadi waktu itu siswa melakukannya itu secara berkelompok, dan menyampaikan pesan yang baik secara baik. Ya, secara otomatis siswa tetap membaca teks yang saya sajikan. Cuma itu sebagai selingan gitu tuh. Tapi dilakukan dengan teknik permainan atau game sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan pada hari itu. Dan kebetulan hasilnya itu semua terlibat dan pembelajaran itu berjalan sesuai apa yang saya harapkan. Seperti itu. Oh, ya sudah Pak Munib lakukan, luar biasa Pak Munib ya. Jika kita rating ya Pak ya, itu dari angka 1 sampai angka 10 menurut Pak Munib, seberapa tingkat keberhasilan metode itu menarik untuk minat belajar siswa Pak? Jenengan rating dari nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya itu berapa Pak? Ya Bu, kalau saya beri rating ya tingkat Bu, itu
ringkasnya itu saya rasa itu sangat memuaskan. Kalau menurut saya, kalau dikasih nilai itu ya rata-rata nilainya mendapat 8 sampai 9 dari angka 1 sampai 10. Jadi termasuk mempunyai rating yang memang bagus sekali Bu. Karena anak-anak itu selalu antusias itu Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Terus langkah selanjutnya apa rencana yang akan Pak Munib lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak Munib yang akan lakukan nanti? Apa langkah-langkahnya? Rencana Pak Munib nanti akan merencanakan apa dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, Pak? mungkin selama ini kan saya punya pikiran sendiri. Mungkin yang saya lakukan itu langkah pertama saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang variasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, banyak kegiatan breaking itu tapi harus yang sangat menarik seperti tadi yang di depan saya katakan yaitu menarik seperti break, terus yang tadi saya ceritakan tadi terus serta masuk mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang pihak pada murid agar apa agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari si murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Jadi saya harus menekankan kompetensi saya itu termasuk melakukan variasi hal-hal yang baru dalam setiap Akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi gitu nggih Pak ya, serta mengupdate segala informasi gitu nggih Pak ya. Terus ya Pak, udah bagus Pak. Terus siapa Pak yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut Pak? Nah, kira-kira Bapak akan meminta bantuan siapa yang bisa membantu Bapak gitu? ya terus terang itu kalau di sana di sekolah saya itu yang membantu saya dalam menyusun rencana ini itu karena saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang pertama itu ada kepala sekolah serta akan sejawat. Saya sudah mengutarakan masalah ini itu dengan akan sejawat sehingga akan sejawat itu merasa jadi kolaborasi gitu. Dan apa juga saya sudah mengkomunikasikan hal ini itu kepada wali murid atau orang tua murid dari anak yang bersangkutan itu langsung. Gitu ya Pak ya. Betul ya Pak Munib ya. Terus kira-kira kapan Pak Munib bisa mulai melaksanakan rencana ini? Nah, tadi Pak Munib kan sudah menjelaskan minta bantuan siapa, terus kira-kira Bapak mulainya kapan nih rencananya itu? Ya, terima kasih Bu. Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Karena apa? Karena kalau hal ini semakin lama kan malah semakin tidak bagus. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin Bu. Saya akan menerapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang nanti itu membutuhkan waktu yang cukup lama Bu. Karena apa? Karena biasanya itu tidak ada ya Bu penyelesaian masalah itu yang hasilnya itu secara instan. Biasanya kan proses ya Bu. Iya betul proses Pak. Baru kelihatan nanti hasilnya. Mungkin itu Bu. Hasilnya nanti yang membutuhkan waktu agak lama Bu. Iya. Kalau rencana saya rasa itu secepatnya Bu. Saya akan melakukan hal seperti itu. Oh iya bagus Pak itu Pak. Terus kemudian nih setelah melakukan rencana itu apa komitmen Pak Munib seperti apa yang Pak Munib lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik Pak? Nah, pasti Bapak mempunyai komitmen apa
supaya rencana itu berjalan dengan baik gitu. Ya, Bu. Ah, kayaknya merencananya itu secepatnya, Bu. Secepatnya akan saya terapkan agar apa? Agar murid itu mendapatkan hak belajarnya, Bu. Oh, gitu. Mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid, baik untuk anak yang tadi maupun bagi saya selaku seorang pendidik. Ya, gitu. Baik, Pak. Terus kemudian komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan agar rencana yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik, Pak? Komitmennya seperti apa, Pak? Saya akan melakukannya secara konsisten, Bu. Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, termasuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik baik, Bu, dengan guru-guru yang hebat-hebat seperti itu, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan juga gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas itu selalu dirindukan oleh murid, Bu. Oleh murid dan selalu dinantikan oleh murid dan juga bagi peserta didik yang lainnya. Seperti itu, Bu. Oh, baik, baik, Pak, baik. Terus setelah Bapak konsisten melakukan itu, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Tadi kan Bapak sudah suruh membantu teman sejawat, kepala sekolah, apakah itu ada dukungan yang lain selain itu, Pak, yang Bapak butuhkan? Ya, Bu, selain dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat tadi, di sekolah saya juga ada dukungan berupa sarana dan prasarana, Bu. Sarana dan prasarana di sekolah saya kebetulan ada media, ada alat peraga, dan juga yang lain-lain itu masih bisa dipergunakan dengan baik, Bu. Dan juga dari segi moral, Bu. Dari segi moral juga saya dapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari rekan-rekan sejawat. Ya mungkin internal dari saya sajanya ya, Bu. Internal dari diri saya sajanya itu yang mungkin kurang konsisten, kadang itu ya namanya manusia ya, Bu. Kurang konsisten dalam menjalaninya, kadang ada semangat, kadang agak kendur. Ya, Ya, betul, betul, Pak. ya. Oh, baiklah Pak Munib. Semoga apa yang direncanakan Pak Munib berjalan dengan lancar, nggih. Dan terus tidak ada hambatan, tidak ada kekurangan nanti supaya bisa terlaksana tadi semua yang direncanakan Pak Munib. Nah, terus sekarang bagaimana perasaannya Pak Munib setelah kita tadi berbincang-bincang sejenak tentang permasalahan Pak Munib? Bagaimana perasaannya Pak Munib? Ya, Bu, setelah saya mengutarakan permasalahan ini kepada Ibu Wiwi, dan Ibu Wiwi juga dengan ikhlas membantu permasalahan saya. Jadi perasaan saya itu di pikiran ini merasa fresh gitu loh, Bu. Dan hati ini merasa senang sekali, Bu. Karena apa? Karena saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini, Bu. Memang ya, Bu ya. Kalau permasalahan ini saya hadapi sendiri itu terasa berat sekali. Dan saya telah mengutarakan masalah ini kepada Ibu Wiwi, saya ucapkan
terima kasih yang begitu banyak. Karena apa? Karena Bu Wiwi telah mau membantu permasalahan saya, sehingga perasaan saya ini menjadi lega, menjadi bahagia, dan juga senang sekali bisa berbicara dan berbincang-bincang banyak sama Bu Wiwi. Oh ya Allah, Masya Allah ya Pak Nggih. Berarti sekarang Bapak sudah menemukan solusinya gitu nggih. Masya Allah, senang sekali rasanya. Syukurlah kalau begitu nggih Pak Nggih. Adakah hal lain selain itu yang ingin Bapak sampaikan lagi? Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya rasa untuk sementara sudah cukup, Bu. Karena apa? Karena sudah cukup banyak apa yang dibicarakan hari ini, apa yang menjadi masukan dari Bu Wiwi, itu saya rasa cukup bermanfaat dan sudah cukup banyak sekali. Sehingga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan dari permasalahan saya, sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang saya anggap dulunya berat, tapi setelah saya mengutarakan kepada Bu Wiwi, sudah merasa ringan. Sehingga sekali lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap Bu Wiwi. Oh iya Pak, terima kasih juga ya, sama-sama nggih Pak nggih. Senang bisa mendengarkan cerita Bapak nggih. Ceritanya sangat menarik dan terinspirasi nggih Pak nggih. Saya sendiri terinspirasi dengan apa yang tadi rencana-rencana yang dilakukan oleh Pak Munib itu sungguh luar biasa ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa terus saling berbagi nggih Pak nggih, berbagi praktik baik, berbagi solusi atau apa gitu nggih Pak nggih. Sampai jumpa ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Wiwi. Semoga Bu Wiwi diberkahi panjang umur dan juga selalu diberkahi sehat walafiat sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sudah selesai Pak. Bagus Pak. Nunggu ini saya ada tadi setelah jenengan melakukan percakapan, saya ada sedikit refleksi nggih Pak nggih untuk jenengan Pak nggih. Ya Bu. Ya tadi ya. Ini yang refleksi yang pertama dari saya tadi selama percakapan kita tadi kita itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Sudah terjadi interaksi antara saya sebagai coach dan jenengan sebagai kuci. Itu sudah berjalan dengan baik Pak. Serta di dalam percakapan kita tadi tidak ada yang namanya pelabelan, penghakiman atau menjudge karena kita berhasil ya Pak ya untuk menahan diri, tidak menceritakan pengalaman dan tidak memberi solusi atas permasalahan yang Bapak alami ya. Terus yang kedua apa ya Pak ya? Mungkin kita nanti dalam acara selanjutnya mungkin kita harus lebih banyak berlatih nggih Pak nggih supaya kita itu bisa menjadi seorang coach dan coachee yang baik, bisa memberikan pertanyaan-pernyataan yang berbobot. Sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pernyataan yang berbobot dan bisa lebih memahami konsep dalam membuat pertanyaan yang sesuai dan terus berlatih agar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai coach. Ya. Terus yang saya mau tanyakan ya Pak ya, umpan baliknya ya. Tadi jenengan sebagai coach ya Pak ya. Itu apa yang Bapak rasakan saat jenengan di coaching Pak? Terima kasih. Monggo Pak, jawab Pak. Ya Bu, terima kasih atas refleksinya kepada saya.
Ya, untuk pertanyaan umpan balik yang diberikan kepada saya, bagaimana perasaan saya? Terus terang Bu, saya merasa senang. Saya merasa Iya. senang, merasa bahagia, dan juga merasa terbantu. Karena apa? Karena dengan melakukan dengan coaching dan sama Bu Wiwi, itu dapat membantu permasalahan saya dan juga bisa membantu saya selaku pendidik itu untuk berkembang dan menjadi yang lebih baik gitu. Nah itu dan juga saya itu merasa termotivasi Bu. Nah, setelah saya melakukan komunikasi sama Bu Wiwi, termotivasi untuk apa? Untuk terus belajar meningkatkan diri saya. Itu dan kemajuan dari anak didik kita Bu sekolah ya seperti itu Bu. Pada intinya pokoknya sangat senang dan bahagia sekali Bu. Ya, ya Pak. Ya. Saya juga berterima kasih kita sudah melakukan coaching ini dengan lancar tanpa halangan. Terima kasih juga Pak atas tadi umpan balik yang Bapak berikan. Bisa kita akhiri nggih Pak nggih? Ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih juga nggih Pak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just Pak. Just.